Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas soal kuis 1 APL 1 mengenai lembar kerja konsolidasi di akhir tahun pertama kepemilikan dengan metode ekuitas. Soalnya yaitu perusahaan kertas mengakuisisi 80% saham biasa beredar milik perusahaan gunting seharga $296.000 pada tanggal 1 Januari 20X8 ketika nilai buku aset neto gunting sama dengan $370.000. Perusahaan kertas menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi, data neraca saldo untuk perusahaan kertas dan perusahaan gunting per 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu menentukan jurnal entry dengan metode ekuitas yang terkait dengan investasi di perusahaan gunting selama tahun 20X8. Untuk jurnal yang pertama yaitu untuk mencatat investasi awal di perusahaan gunting, yaitu investment in perusahaan gunting sebesar $296.000 di debit, dan pada kredit yaitu cash sebesar $296.000. Kemudian jurnal yang kedua yaitu untuk mencatat 80% kepemilikan perusahaan kertas atas pendapatan perusahaan gunting pada tahun 20X8. Jurnalnya yaitu investment in perusahaan gunting di debit sebesar $74.400. Kemudian kreditnya yaitu income from perusahaan gunting sebesar $74.400. Untuk jurnal yang ketiga yaitu untuk mencatat 80% kepemilikan perusahaan kertas atas dividen perusahaan gunting pada tahun 20X8 diperoleh dari perhitungan dividen yang dideklarasikan sebesar $25.000 dikali dengan proporsi kepemilikan saham perusahaan kertas yaitu 80% sehingga diperoleh di debit yaitu cash sebesar $20.000 dan di kredit yaitu investment in perusahaan gunting sebesar $20.000. Baik, untuk yang B, kita akan membuat lembar kerja konsolidasi atau consolidation worksheet untuk tahun 20X8. Langkah pertamanya adalah kita harus merekonsiliasi akun investasi dan ekuitas pemegang saham perusahaan gunting dengan menghitung book value-nya. Di sini sudah ada rumusnya, yaitu perusahaan kertas dengan persentase saham yang dimiliki sebesar 80% ditambah non-controlling interest atau NCI 20% sama dengan common stock dan retained earnings. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan angka book value equity pada 1 Januari 20X8 di perusahaan kertas dengan cara membagi book value of net assets yaitu 370.000 dikali 80%. Sehingga didapatkan hasil $296.000. Selanjutnya, untuk NCI, caranya sama namun persentase sahamnya diganti 20%, sehingga didapat book value awalnya adalah 74.000. Kemudian kita bisa langsung memasukkan common stock dan retained earnings yang angkanya sudah diberikan pada soal, yakni sebesar $250.000 dan $120.000. Selanjutnya, untuk net income, pada soal diketahui pendapatan dari perusahaan gunting sebesar $74.400. Dan untuk NCI, kita harus mencari 20% dari retained earnings. Jadi kita harus mencari retained earnings-nya terlebih dahulu. Dengan cara 74.400 dibagi 80%, yaitu $93.000. Jadi untuk net income NCI, tinggal kita cari selisih retained earnings dan income perusahaan kertas sehingga didapat hasil $18.600. Selanjutnya untuk dividen, diketahui pada soal dividen perusahaan gunting adalah $25.000, sehingga kita perlu mengkalikannya dengan 80%, sehingga dividen perusahaan kertas adalah $20.000. Dan untuk NCI dikali dengan 20%, sehingga didapati angka $5.000. Untuk return earnings pada dividends, kita hanya perlu untuk menjumlahkannya, yaitu 20.000 ditambah 5.000, sama dengan 25.000. Lalu untuk ending book value, tinggal kita kalkulasikan saja, 296.000 ditambah 74.400 dikurang 20.000 sama dengan 350.400 pada perusahaan kertas. Lalu 74.000 ditambah 18.600 dikurang 5.000 sama dengan 87.600
pada NCI. Kemudian untuk common stock, ending book value-nya itu 250.000, dan untuk return earnings-nya 120.000 ditambah 93.000 dikurang 25.000 sama dengan 188.000. Jadi untuk investasi awal di perusahaan gunting pada 1 Januari 20X8 adalah $296.000, dan untuk investasi neto perusahaan gunting pada 31 Desember 20X8 adalah $350.400. Angka ini didapat dari ending book value perusahaan kertas. Langkah selanjutnya adalah kita harus menyusun jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi ini digunakan dalam lembar kerja konsolidasian untuk mengeliminasi saldo-saldo terkait investasi dan kepemilikan di antara perusahaan kertas dan juga gunting. Nah, untuk jurnalnya adalah common stock $250.000, return earnings $120.000, income from perusahaan gunting $74.400, dan untuk di debitnya ada NCI in NI of perusahaan gunting, yaitu 18.600 yang didapat dari book value, hasil kalkulasi net income NCI pada tabel kalkulasi book value. Dan untuk kreditnya ada dividends declared, yaitu 25.000 yang sudah ada pada soal. Selanjutnya di kredit juga ada investment in perusahaan gunting, yaitu $350.400. Dan yang terakhir ada non-controlling interest in net assets of perusahaan gunting, yaitu 87.600, yang didapat juga dari ending book value pada NCI. Untuk LK konsolidasi yang selanjutnya akan dibuat oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk penyusunan laporan keuangan konsolidat. Yang pertama, kita akan menyusun income statement dan juga statement of retained earnings. Yang pertama, untuk income statement sendiri, kita perlu memasukkan data di neraca, yaitu yang terdiri dari sales dengan perusahaan kertas sebesar $800.000 dan perusahaan gunting sebesar $310.000. Kemudian untuk akun yang kedua, less COGS, untuk perusahaan kertas sebesar $250.000 dan juga perusahaan gunting $155. Kemudian akun yang ketiga ada depreciation expense yang terdiri dari perusahaan kertas sebesar $65.000 dan juga pada perusahaan gunting sebesar $12.000. Selanjutnya akun other expense pada perusahaan kertas sebesar $280.000 dan juga perusahaan gunting sebesar $50.000. Kemudian ada akun baru yaitu income from perusahaan gunting yang telah kita hitung pada jurnal eliminasi. Kita masukkan pada perusahaan kertas sebesar $74.400, kemudian di bagian entry eliminasi debit sebesar $74.400. Kemudian untuk NCI in net income-nya pada perusahaan kertas untuk consolidated net income-nya kita dapat perusahaan kertas sebesar $279.400, kemudian pada perusahaan gunting sebesar $93.000. Dan untuk entry eliminasinya kita turunkan saja yaitu sebesar $74.400. Kemudian pada akun NCI in net income pada perusahaan kertas dan perusahaan gunting tidak ada, kita masukkan saja jurnal entry eliminasi yang telah kita hitung, yaitu 18.600. Dari akumulasi ini, kita mendapatkan hasil controlling interest in net income sebesar 279.400 pada perusahaan kertas, dan juga sebesar 93.000 dari perusahaan gunting. Untuk entry eliminasi, akumulasinya sebesar 93.000 di debit. Untuk bagian konsolidasinya, controlling interest in net income-nya sebesar 279.400. Nah, untuk akun COGS, kita dapat pada konsolidasi yaitu sebesar $405.000. Pada akun other expense, pada akun depreciation expense, kita dapat sebesar $77.000. Dan juga pada akun other expense, kita dapat sebesar $330.000. Sedangkan untuk income from perusahaan gunting tidak ada. Bagian untuk konsolidasi net income, kita mendapatkan konsolidasi sebesar $298.000. Ini penjumlahan dari perusahaan kertas ditambah perusahaan gunting,
dikurang entry eliminasi bagian debit. Kemudian untuk NCI in net income, kita masukkan angka entry eliminasi yang telah kita hitung di bagian debit sebesar 18.600. Nah, untuk konsolidasinya kita masukkan minus 18.600. Income statement ini menghasilkan controlling interest in net income pada perusahaan kertas sebesar 279.400, kemudian pada perusahaan gunting sebesar 93.000, dan untuk jurnal entry eliminasinya sebesar 93.000, kemudian untuk konsolidasinya sebesar 279.400. Selanjutnya untuk statement of retained earnings, kita hanya perlu memasukkan data-data di neraca ke dalam laporan konsolidasi ini, seperti pada akun beginning balance, pada perusahaan kertas sebesar 280.000 dolar, pada perusahaan gunting 120.000 dolar, dan juga pada jurnal entry eliminasinya sebesar 120.000 dolar, yang menghasilkan konsolidasi sebesar 280.000 dolar, yang dihasilkan dari 280.000 ditambah 120.000 dikurang 120.000. Kemudian pada akun yang kedua yaitu net income, kita juga memasukkan data dalam neraca pada perusahaan kertas sebesar 279.400, pada perusahaan gunting sebesar 93.000, dan kita masukkan entry eliminasi yang telah kita hitung sebesar 93.000, yang menghasilkan nilai konsolidasi sebesar 279.400. Kemudian kita akan mengurangi dari dividen declared pada perusahaan kertas sebesar 80.000, pada perusahaan gunting sebesar 25.000, dan juga pada jurnal entry eliminasi di bagian kredit sebesar 25.000. Untuk konsolidasinya kita menghasilkan sebesar 80.000 dolar. Untuk ending balance-nya pada perusahaan kertas sebesar 479.400, kita dapatkan dari akumulasi penjumlahan antara beginning balance, net income, dan juga dikurang dividen declared. Dan juga hal yang sama serupa pada perusahaan gunting dengan hasil 188.000 dolar. Untuk entry eliminasi bagian debit sebesar 213.000 dolar. Untuk entry eliminasi bagian kredit sebesar 25.000 dolar. Dan juga untuk hasil konsolidasi sebesar 479.400. Untuk laporan konsolidasi pada balance sheet akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk penyusunan laporan konsolidasi di balance sheet. Pada balance sheet, perusahaan kertas terdiri dari akun kas sebesar 191.000 dolar, lalu ada akun receivable sebesar 140.000 dolar, lalu ada inventory sebesar 190.000 dolar, ada investment in scissor code sebesar 350.400 dolar, lalu ada land sebesar 250.000 dolar, ada building and equipment sebesar 875.000 dolar, dan ada accumulated depreciation yaitu sebesar 565.000 dolar. Di mana total aset yang diperoleh yaitu 1.431.400. Untuk akun payable-nya itu perusahaan Paperco ini ada 77.000 dolar, lalu ada bonds payable sebesar 250.000 dolar, lalu ada common stock sebesar 625.000 dolar, ada retained earnings sebesar 479.400 dolar. Lalu diperoleh total liabilities dan equity-nya sebesar 1.431.400 dolar. Lalu selanjutnya ada balance sheet dari perusahaan gunting. Yang pertama itu ada kasnya yaitu sebesar 46.000 dolar, lalu ada account receivable-nya sebesar 60.000 dolar, lalu ada inventory-nya sebesar 120.000 dolar, tidak ada investment di perusahaan gunting, lalu ada land sebesar 125.000 dolar, building and equipment-nya sebesar 250.000 dolar, dan ada accumulated depreciation-nya sebesar 36.000 dolar. Sehingga didapat total asetnya sebesar 565.000 dolar. Selanjutnya adalah account payable perusahaan gunting yaitu sebesar 27.000 dolar, lalu ada bonds payable sebesar 100.000 dolar, lalu ada common stock sebesar 250.000 dolar, retained earnings sebesar 188.000 dolar, dan didapat hasil total liabilities dan equities-nya sebesar 565.000 dolar. Lalu
berdasarkan entries eliminasi pada akun investment di perusahaan gunting, terdapat kredit sebesar $350.400 yang diperoleh dari perhitungan nilai buku akhir dari perusahaan kertas. Berdasarkan entries eliminasi, juga pada akun common stock diperoleh debit sebesar $250.000 yang didapat dari perhitungan ending book value common stock perusahaan gunting. Pada entries eliminasi juga diperoleh sebesar $213.000 yang didapat dari perhitungan ending balance retained earning. Lalu di entries eliminasi selanjutnya, kita mengkreditkan retained earnings yang diperoleh dari dividen declared perusahaan gunting sebesar $25.000 dan mengkreditkan akun NCI in net asset perusahaan gunting sebesar $87.600. Sehingga dari perhitungan balance sheet konsolidasian ini didapatkan total cash sebesar $237.000, lalu ada account receivable sebesar $200.000, ada inventory sebesar $310.000, lalu investment in Zirco-nya itu $0, lalu ada land-nya itu sebesar $375.000, lalu ada building and equipment-nya itu sebesar $1.101.000, dan accumulated depreciation-nya sebesar $577.000. Sehingga didapatkan total asetnya itu sebesar $1.646.000. Lalu selanjutnya ada account payable-nya sebesar $104.000. Lalu ada bonds payable-nya sebesar $350.000. Ada common stock-nya sebesar $625.000. Retainer earnings-nya sebesar $479. Dan Caesar nya sebesar $87.600. Sehingga didapatkan total liabilitas dan equities-nya sebesar $1.646.000. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Kemudian saya akan menambahkan sedikit tentang penjumlahan total aset dari entry eliminasi kredit pada investment di perusahaan gunting, yaitu sebesar $354.000, dan pada entry eliminasi common stock dan return earning di bagian debit sebesar $463 dan di bagian kredit sebesar $112.600. Sekian pembahasan soal kuis Rapel 1 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.